Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifni Fati Albani dari kelas 12 IPA 2, ingin remedial sejarah tentang ancaman disintegrasi bangsa. Di sini ada yang namanya pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan pertama yaitu adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Aha Nasution dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia menjelaskan bahwa ada 5 tujuan dan rencana PKI dalam pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. 5 tujuan dan rencana tersebut sebagai berikut. Di sini, yang pertama, pasukan pendukung PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Lalu, yang kedua, Madiun menjadi tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Lalu yang ketiga, Solo menjadi tempat pengalih perhatian atau Wilwes. Lalu yang keempat, dibuat tentara-tentara ilegal selain tentara resmi. Lalu yang kelima, diadakan demonstrasi besar-besaran dan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Lalu yang kedua, ada yang namanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disingkat DITII. Peristiwa pemberontakan DITII dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang dibayang-bayangi oleh kedatangan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Pada tanggal 7 Januari tahun 1948 diadakan perundingan Renville antara pihak Indonesia dengan Belanda yang menimbulkan masalah baru. Kartosuwirjo beranggapan bahwa pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda bukan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat Kartosuwirjo mengklaim bahwa Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia lagi. Di sini ada yang namanya gerakan DITII Daud Bereh. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai DITII juga pernah terjadi di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DITII di Tanah Rencong pada tahun 1953 sampai tahun 1962 dimotori oleh Teungku Daud Bereh. Lalu ada lagi yang namanya gerakan DITII Ibnu Hajar. Latar belakang terjadinya gerakan DII di Kalimantan Selatan yang ditomori oleh Ibnu Hajar tidak terlepas dari pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Lalu ini udah yang ketiga nih, gerakan DITII Amir Fattah di Jawa Tengah. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfudz Abdurrahman atau Kiai Somalangu. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1949, setelah mendapatkan pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DITII di Desa Pengarasan, yaitu berada di Kota Tegal.
Lalu di sini ada lalu yang ketiga, yaitu ada yang namanya pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada bulan Januari tahun 1950. Pemberontakan dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Lalu kita sudah sampai pemberontakan yang keempat nih guys, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Konflik ini terjadi pada tahun 1950. Tahunnya sama ya kayak pemberontakan APRA nih guys, 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Aziz untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin mempertahankan NIT atau Negara Timur atau Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 5 April tahun 1950, Perdana Menteri PD Diapari tidak menyetujui tindakan Andi Aziz hingga akhirnya pemerintah di bawah pimpinan Insinyur Muhammad Putuhena mendapat mandat dari Presiden RIS untuk membubarkan yang namanya tuh NIT. Lalu yang kelima ini ada yang namanya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang biasa disingkat itu RMS. Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan atau yang biasa kita sebut RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Soumokil ya, bukan Cristiano Ronaldo nih. Jadi pemberontakan ini nih dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Soumokil, bekas Jaksa Agung NIT atau seperti tadi nih ya, Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada tahun 25 April pada tahun 1950. Tahunnya sama kayak yang dua pemberontakan tadi ya. Nah, pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol atau Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Lalu Letkol atau Letnan Kolonel S. Sudiarto dan Mayor Abdullah. Lalu yang keenam ada pemberontakan PRRI Permesta. Kabinet Ali Sastrawamidjojo II harus menghadapi kesulitan nih guys karena adanya pergolakan di daerah-daerah. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. Ketidakpuasan ini didukung oleh beberapa panglima militer. Beberapa panglima militer tersebut membentuk dewan-dewan militer daerah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada yang namanya Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein, Komandan Resimen Infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956. Pasti kalian belum lahir nih. Lalu yang kedua ada yang namanya Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium atau bisa disingkat TTI. Pada tanggal 22 Desember 1956. Yang ketiga, Garuda
di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol atau Letnan Kolonel Berlian. Lalu yang keempat ada Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Venje Sumua pada tanggal 18 Februari tahun 1957. Lalu yang ketujuh ada pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Pada jam 22.00 atau jam 10 malam tanggal 30 September tahun 1965, PKI mengadakan pemberontakan. Gerakan ini mereka namakan Gerakan 30 September yang dibagi atas 3 kelompok tugas. Yang pertama, Komando Penculikan dan Penyergapan dipimpin oleh Lettu Dul Arif atau pasukan Pasopati. Yang kedua, Komando Penguasaan Kota dipimpin oleh Kapten Suradi atau pasukan Bima Sakti. Lalu yang ketiga, Komando Basis dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukresno atau pasukan Gatot Kaca. Lalu di sini ada yang namanya peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Di sini yang pertama ada namanya tokoh-tokoh nasional. Yang pertama, Jenderal Sudirman. Sudirman merupakan seorang guru di sekolah Muhammadiyah. Ia mengikuti pendidikan peta pembela tanah air di Bogor. Ia diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Ia memimpin pasukan TKR untuk menyerang tentara sekutu Inggris di Ambarawa. Pada tanggal 12 November tahun 1945, Sudirman dipilih menjadi Panglima Besar TKR. Selanjutnya, ia dilantik oleh Presiden dengan pangkat Jenderal. Lalu yang kedua, Slamet Riyadi. Ignatius Slamet Riyadi lahir pada tanggal 26 Juli pada tahun 1927 di Surakarta. Ia meninggal di Ambon pada tanggal 4 November 1950 pada saat berusia 23 tahun. Slamet Riyadi merupakan lulusan Sekolah Pelayaran Tinggi atau biasa disingkat SPT di Cilacap. Pada tahun 1947, Slamet Riyadi sudah menjadi pemimpin Resimen 26 untuk melawan Belanda. Lalu yang ketiga, Jenderal Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir di Desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember tahun 1918. Pada bulan Mei 1948, ia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi yang menjaga keamanan Jawa Barat. Pada tahun 1948, Nasution naik jabatan menjadi Wakil Panglima TKR pada tahun 1950. Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan TB Simatupang menggantikan Sudirman yang telah meninggal sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. Lalu yang kedua ada tokoh perjuangan di daerah. Yang pertama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II. Yang ketiga ada Kaisiepo Silas Papare dan
Martan Inde. Sekian, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.